Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Sahabat Pelita Dharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Pelita Dharma yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini kita berkesempatan akan menyampaikan Pelita Dharma terkait dengan judul Keluarga Sukinah. Mendengar judul Keluarga Sukinah ini, maka kita wajib mengambil beberapa referensi kaitannya dengan judul Keluarga Sukinah ini. Referensi itu bisa bersumber dari hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini, bisa juga bersumber dari kitab-kitab suci Weda yang masih terkait dengan keluarga sukinah ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, khususnya Pasal 1 tentang keluarga dan keluarga sejahtera, menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan, yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mampu membangun hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga itu sendiri, juga antar anggota keluarga dengan masyarakat sekitarnya, dan juga dengan lingkungannya. Yang kedua, ada pedoman sebagai referensi, yaitu pedoman pemilihan keluarga sukinah tingkat nasional tahun 2019 yang ditulis oleh tim dari Kemenag Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia, terbitan bulan Agustus tahun 2015, yang menyebutkan bahwa keluarga sukinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kehidupan atau kebutuhan material dan spiritual secara layak dan seimbang, mampu menjalin komunikasi yang harmonis antara sesama anggota keluarga, antara anggota keluarga dengan sesama masyarakat sekitarnya, dan juga dengan lingkungan alam sekitarnya, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan penghayatan, pengamalan, prinsip-prinsip serada dan bakti sesuai dengan ajaran agama Hindu. Kemudian ada mantra-mantra suci atau sloka yang terdapat di dalam kitab Weda kaitannya dengan keluarga sukinah. Misalnya, mantra yang terdapat di dalam Rig Weda, Mandala 10, Sukta 85, Mantra 42, juga sloka yang terdapat di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 9, sloka 101, dan juga sloka yang terdapat di dalam kitab Sata Samuscaya 262, dan juga sloka-sloka yang terdapat di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 62, sloka 63, dan sloka 66. Terkait dengan definisi keluarga sukinah berdasarkan referensi sumber hukum di negara kita ataupun petikan kitab suci dari sloka maupun mantra di atas, maka di sini dapat disarikan bahwa keluarga sukinah itu adalah mereka-mereka yang mampu membina keluarganya, memberikan pendidikan pada putra-putrinya secara optimal, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau imtak, iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang
yang disingkat Imtek, itu agar kehidupan mereka menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama dan bangsanya. Dari definisi keluarga Sukinah itu paling tidak ada 3 kunci utama yang bisa dibedah di dalam kesempatan ini. Yang pertama mengenai keluarga, itu sangat terkait dengan Grahastha Asrama di dalam konsep catur asrama dharma dalam ajaran Hindu. Yang kedua, kata Sukinah itu terkait dengan sejahtera atau kebahagiaan yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan material maupun spiritual yang sifatnya harus layak dan seimbang. Itu bisa diwujudkan dengan cara melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan dharma atau yang kita sebut dengan dharmanomi. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama anggota keluarga, dengan sesama manusia di sekitarnya, dengan alam lingkungannya, dan juga dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kesemuanya itu teringkas dalam ajaran atau konsep Trihitakarana atau 3 penyebab utama yang menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah, hubungannya dengan keluarga Sukinah yang intinya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara layak dan seimbang. Maka di sini kita perlu menjalankan atau melaksanakan kerja untuk mendapatkan harta sebagai alat pemuas kebutuhan atau sebagai alat pemenuh kebutuhan. Harta ataupun jasa yang kita dapatkan itu hendaknya kita capai dengan cara prinsip-prinsip dharma, dan harta itu kita akan gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip dharma, sehingga muncullah istilah dikatakan uang itu berada di tangan dan pada orang yang tepat. Nah, apabila kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan konsep ekonomi yang berdasarkan prinsip dharma, ada disebut dengan dharmanomik, yang mana konsep ini pada intinya adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama yang lebih besar, atau yang kita kenal dengan istilah loka samgraha. Ini kita lakukan secara terus-menerus agar kebutuhan-kebutuhan hidup kita bisa kita penuhi dalam rangka mensejahterakan. Kenapa kita harus mensejahterakan keluarga? Supaya keluarga itu timbul atau menjadi keluarga Sukinah. Misalnya di dalam kitab Sarasa Muscaya 262 disebutkan bahwa hendaknya dibagi 3 penghasilan itu. Sepertiga bagian utamanya kita gunakan untuk kepentingan dharma, sepertiga berikutnya digunakan untuk kepentingan kama, dan sepertiga lagi digunakan untuk kepentingan harta itu sendiri. Kepentingan harta maksudnya kita investasikan agar harta itu tidak lenyap atau habis. Kepentingan kama yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khusus yang sepertiga untuk kepentingan dharma ini lebih ditegaskan lagi di dalam kitab Wrehaspati Tattva 262, dikatakan di kitab Wrehaspati Tattva 25 ayat 7 dikatakan bahwa ada 7 pilar utama dalam penegakan dharma. Satu diantaranya adalah dana punya. Dana punya itu, dana itu artinya adalah sikap untuk rela memberikan atau bersedekah. Nah, kalau demikian, tadi pembagian hasil usaha itu yang sudah dibagi 3 sesuai dengan petunjuk Sarasa Muscaya, kemudian dibagi lagi 7 sesuai dengan petunjuk Wrehaspati Tattva, maka secara matematis hasil kerja itu kalau dibulatkan, kalau dipresentasikan menjadi 1/27 atau 5% yang kita gunakan untuk kepentingan dana punya. Itu kalau kita tidak lakukan, maka kita termasuk orang yang loba. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita 16:21 bahwa 3 pintu utama menuju gerbang neraka yaitu Krodha, Kama, dan Loba.
Jadi loba itu adalah sifat yang tidak suka memberi atau yang rakus terhadap sesuatu. Maka jalannya adalah berdana punya. Sebagai kesimpulan dari ini, dikatakan di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 62, 63, dan 66, bahwa intinya kebahagiaan itu diperoleh melalui kedamaian hati. Dan kedamaian hati itu didapat dengan cara pengendalian secara ketat terhadap indria-indria, agar indria-indria itu tidak memiliki kemelekatan yang tinggi kepada objek-objek. Caranya adalah dengan cara berdana punya tadi. Karena sesungguhnya apa yang kita cari selama kehidupan di dunia ini, itu akan kita tinggalkan. Dan apa yang kita berikan selama kehidupan ini, hanya itulah yang kita akan bawa sebagai amal baik atau sebuah karma di dalam kehidupan dini sekalian. Saya rasa hanya demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan pada acara Pelita Dharma di lain kesempatan. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.